Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KM, kembali lagi di channel YouTube TPB Gajah Mada. Kali ini bersama saya Kak Yurika, salah satu tentor matematika di TPB Gajah Mada. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang ada di channel sebelumnya. Kemarin kita membahas tentang integral tak tentu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kepada materi konsep dasar integral tentu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, yuk kita mulai ke materinya. Integral tentu merupakan limit dari jumlah suatu luas daerah tertentu. Nah, misalkan kita mau mencari luas suatu bidang dengan bentuk tertentu, misalkan lingkaran, persegi panjang, persegi, trapesium, dan lain-lain, itu sudah mempunyai rumus dasar-dasar yang sudah kita ketahui. Nah, misalkan gimana kalau kita mau nyari luas daerah dengan bentuk yang tidak beraturan? Nah, kita lihat, perhatikan gambar yang ada di sini. Untuk yang pertama, kalau kita punya fungsi seperti ini, Y sama dengan Fx yang berupa garis lurus, maka kita bisa langsung mengetahui kalau ini bisa kita kerjakan dengan rumus persegi panjang. Nah, untuk grafik yang kedua Y sama dengan Gx. Kalau modelnya seperti ini, bentuknya kita bisa menentukan luas daerah di bawah grafiknya dengan cara rumus trapesium. Nah, sedangkan untuk gambar yang ketiga, ini juga fungsi yang berbentuk garis lurus, Y sama dengan Hx, bisa kita tentukan dengan rumus segi 3. Nah, bagaimana jika kita mempunyai fungsi yang tidak beraturan seperti pada gambar ini? Misalkan di sini fungsinya adalah Y sama dengan Fx. Begitu. Nah, kalian perlu berterima kasih kepada Bapak Raymond yang telah menemukan cara untuk menentukan luas daerah di bawah kurva dengan cara menjumlahkan partisi-partisi yang ada di sini, yaitu poligon-poligon ini kita cari luas satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Misalkan ini kita bagi semuanya dengan ukuran yang sama, atau kita katakan sebagai delta X. Jadi semua panjangnya sama. Kemudian untuk yang di atasnya ini biasanya kita sebut sebagai Fxi. Nah, karena ini berbentuk persegi panjang, maka untuk satu luas persegi panjang kita tahu bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar, sehingga nilainya adalah panjangnya adalah Fxi dikali lebarnya adalah delta Xi. Ini untuk satu luas persegi panjang saja. Padahal ada persegi panjang yang berjejeran dari A sampai B. Berarti luas daerah yang berada di bawah kurva ini adalah jumlahan dari semua persegi panjang yang ada di bawah kurva ini. Nah, berarti jumlah totalnya adalah Fx1 dikali delta X ditambah dengan Fx2 dikali delta X ditambah sampai Fx
N dikali delta X, karena partisinya ini akan sampai pada N. Kemudian perlu teman-teman ingat bahwa semakin banyak partisi yang kita buat atau semakin banyak poligon yang kita buat, maka kesalahannya akan semakin kecil. Yaitu apa? Ya, perhatikan pada ini kan masih ada space-space yang kosong. Nanti ketika kita mau membuat poligonnya ini semakin kecil, berarti kan dia semakin rapat. Kalau semakin rapat, maka kesalahannya akan semakin kecil atau sisa yang ada di sini semakin kecil, sehingga luas yang akan kita peroleh itu semakin mendekati ke nilai yang sebenarnya. Jadi N-nya semakin menuju ke tak hingga. Jadi ini bisa kita singkat menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N F X I dikali delta X. Nah, karena partisi yang kita buat ini tadi sampai dengan tak hingga, maka kita bisa peroleh jumlah ini tadi dengan limit N dekat dengan tak hingga, sigma I sama dengan 1 sampai N F X I dikali delta X. Nah, dari limit sigma inilah terbentuk rumus integral A sampai B f x dx ini. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan kita punya integral 1 sampai 2 dari fungsi 2x plus 3 dx. Nah, caranya itu sama dengan integral tak tentu juga. Jadi kita tentukan integralnya berapa dulu, baru kita masukkan nilai 1 sampai 2. Nah, kita integralkan dulu 2x-nya, yaitu 2 per, karena pangkat x-nya di sini 1, maka per 1 ditambah 1, 2, x pangkat 2 ditambah 3x, karena intervalnya 1 sampai 2 maka ditulis 1 sampai 2. Nah, karena 2 per 2 nya ini adalah sama dengan 1, maka kita tidak perlu menuliskan 1x kuadrat, jadi cukup x kuadrat saja. Sehingga x kuadrat ditambah 3x kita masukkan nilai dari batas atas dikurangi batas bawahnya, sehingga 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 dikurangi dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Kemudian hasilnya 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 3 kali 2 itu 6. Jadi 10 dikurangi 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 10 kurangi 4 adalah 6. Gitu. Ini untuk integral biasa. Nah, gimana dengan sifat-sifat integral tentu? Maka kita akan bahas sifat-sifat untuk integral tentu. Oke, sifat-sifat integral tentu itu ada 5. Yang pertama adalah ketika batas atas dan batas bawahnya itu bernilai sama, maka hasil integralnya sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, ketika kita mau membalik batas atas menjadi batas bawah dan batas bawahnya menjadi batas atas, maka kita bisa merubah dengan menegatifkan integral tersebut. Jadi ketika ini ada integral A sampai B f x dx, maka kita bisa merubah batasnya dari integral B ke A dengan catatan dinegatifkan, begitu. Kemudian untuk sifat yang ketiga, ketika ada suatu konstanta dikalikan dengan fungsi, maka bisa kita keluarkan dulu, kemudian kita mengintegralkan fungsi tersebut. Untuk yang keempat, seperti biasa, jumlahan dan kurang fungsi, kita bisa memisah tiap-tiap fungsinya.
Kemudian untuk yang terakhir, ketika ada fungsi yang diintegralkan dari A sampai B fx dx, maka ketika kita mau memecah batasnya itu bisa dengan catatan C itu berada di antara A dan B. Begitu. Jadi C lebih dari A dan kurang dari B. Untuk lebih mudahnya kita bisa masuk ke contoh soal saja. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, integral dari 2 sampai 3 6x kuadrat min 2x min 3 dx. Nah, caranya kita integralkan dulu, baru kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Kita bisa langsung saja dapat integral ini 6x pangkat 2 jika kita integralkan menjadi 6 per 2 ditambah 1 sama dengan 3, x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 3. Min, untuk 2x berarti 2 per 2 x kuadrat, karena pangkatnya 1 ditambah dengan 1 menjadi kuadrat, min 3x. Batasnya dari 2 sampai 3. Nah, kemudian untuk ini 6 per 3 itu adalah 2. Jadi 2x pangkat 3 min yang ini 1. Jadi bisa kita langsung tulis x kuadrat min 3x. Dari 2 sampai 3. Baru kita masukkan nilai batas atas, kemudian kita kurangi dengan batas bawahnya. Jadi 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 dikurangi dengan kita masukkan batas bawahnya, yaitu 2 kali 2 pangkat 3 min 2 kuadrat min 3 kali 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 27 kita kalikan 2 adalah 54, dikurangi 3 pangkat 2 adalah 9, dikurangi 3 pangkat 2 9, dikurangi dengan 2 pangkat 3 adalah 8, kita kalikan 2 16, min 2 pangkat 2 4, min 3 kali 2 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 54 dikurangi 9 dikurangi 9 sama saja dengan 54 kita kurangi dengan 18, yaitu 36. 36 kita kurangkan 16 dikurangi 4 dikurangi 6 sama aja dengan 16 kita kurangkan 10. Berarti hasilnya 6. 36 min 6, hasilnya adalah 30. Begitu. Nah, ini kalau soalnya dalam bentuk fungsi biasa. Bagaimana jika kita punya soal yang berbentuk akar? Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu kalau kita punya soal integral dari 4 sampai 9 1 per akar x dx. Nah, kalau sudah soalnya seperti ini biasanya teman-teman agak kesulitan. Namun sebenarnya ini ada triknya, yaitu kita rubah akar yang ada di bawah ini atau akar yang sebagai penyebut kita bawa ke atas. Jadi integral dari 4 sampai 9 X pangkat, karena akar itu pangkat setengah, karena berada di penyebut maka kalau kita bawa ke atas itu menjadi negatif, sehingga X pangkat negatif setengah dx. Nah, baru setelah ini kita bisa mengintegralkan seperti biasa. Jadi integral dari X pangkat min setengah menjadi 1 per 1
min setengah, karena biasanya kita tambah dengan pangkatnya, karena pangkatnya negatif berarti langsung 1 min setengah X pangkat 1 min setengah, batasnya dari 4 sampai 9. Nah, 1 dibagi 1 kurangi setengah, 1 kurangi setengah itu kan setengah, 1 dibagi setengah sama dengan 2, jadi 2 X pangkat setengah dari 4 sampai 9. Nah, kita bisa kembalikan bentuk X pangkat setengah dengan akar, jadinya 2 akar X dari 4 sampai 9. Baru kita bisa masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi 2 dikali akar 9 dikurangi 2 dikali akar 4. Jadi hasilnya 2 dikali akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 dikurangi 2 kali akar 4. Akar 4 adalah 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 2. Oke teman-teman, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tonton terus video-video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.